فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam. Oh, bukan ini ya. Yang ini dulu. Supaya kita ambil semampunya. Masih di muka surat 31. Wa qala Abdurrahman sami'tu abi yaqul. Saya mendengar ayah saya berkata, wa qila lahu, dalam keadaan dikatakan kepadanya, inna Abdul Jabbar ibn al-Ala rawa an Marwan al-Fazari, Marwan bin Muhammad al-Fazari asy-Syami, ani bin Abi Dhi'ib, Muhammad ibnu Abdurrahman ibnu Mughirah al-Madani qawalun bil haq. Faqala abi qad nadhartu fi hadisi Marwan bisyam al-katsir. Maka ayah saya mengatakan, saya telah banyak melihat hadis Marwan di Syam. Banyaknya hadis Marwan di Syam. Fama ra'aitu ani bin Abi Dhi'ib aslan. Tapi saya tidak melihat ada dasarnya untuk beliau meriwayatkan dari Ibnu Abi Dhi'ib. Berarti dohirnya yang salah siapa? Mungkin muridnya, yaitu Abdul Jabbar ini. Faqala lahu Abu Yahya Az-Za'farani. Maka Abu Yahya Az-Za'farani mengatakan kepadanya, angkara alayya Abu Zur'ah kama angkarta. Abu Zur'ah mengingkari terhadap saya sebagaimana Anda mengingkari. Bahwasanya apa? Riwayat Abdul Jabbar ini tidak tepat. Ini menunjukkan kedalaman pengetahuan ilal mereka. Tahu ulama ini tak pernah meriwayatkan dari ulama yang itu. Fahamaltu ilaihi kitabi. Lalu saya membawa kepadanya buku saya. Fa'araitu. Lalu saya perlihatkan kepadanya itu. Yaitu apa? Beliau mencatat apa yang difatwakan oleh mungkin apa? Abu Zur'ah. Faja'ala yata'ajjab, maka mulailah beliau merasa kagum tentang kedalaman ilmu Abu Hatim Ar-Razi. Wa qala Abu Muhammad, yaitu Abdurrahman, ittafaqa fil ingkari ala Abdul Jabbar bin al-Ala. Mereka berdua, Abu Zur'ah dan Abu Hatim, bersepakat, padahal tak jumpa, untuk saling membuat kesepakatan, bersepakat untuk mengingkari Abdul Jabbar ibn al-Ala riwayat tahu an Marwan an ibni Abi Dhi'ib. Periwayatannya dari Marwan dari Ibnu Abi Dhi'ib min ghairi tawatu'in, tanpa ada kesepakatan di antara mereka, yaitu tidak saling jumpa untuk menyamakan visi dan misi, kata orang zaman sekarang. Lima rifatihi ma bihadzal sya'an, karena mereka berdua memang paham tentang cabang ilmu ini, yaitu apa? Penyakit hadis. Sana'ul ulama ala Abi Hatim Ar-Razi rahimahullah wa ijlaluhum lah. Sanjungan para ulama dan pengagungan mereka terhadap Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah. Qala Abdurrahman sami'tu Musa bin Ishaq yaqulu li. Saya mendengar Musa bin Ishaq berkata kepada saya, ma ra'aitu ahfadha min abik rahimahullah. Belum pernah saya melihat orang yang lebih hafal daripada ayah Anda rahimahullah. Wa qad ra'a Ahmad ibn Hanbal wa Yahya bin Ma'in wa Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa ibn Numair wa ghairahum. Padahal Musa bin Ishaq telah melihat para tokoh besar ini. Imam Ahmad, Imam Yahya bin Ma'in, juga Abu Bakar ibn Abi Syaibah dan Muhammad ibn Numair dan yang lain-lain. Faqultu lahu ra'aita Abu Zur'ah? Qala la. Faqala la. Apakah Anda pernah melihat Abu Zur'ah? Dia mengatakan tidak. Karena Abu Zur'ah memang apa? Boleh dikatakan setara dengan Abu Hatim Ar-Razi. Wa qala Abdurrahman sami'tu abi yaqul. Saya mendengar ayah saya berkata, ataitu Muhammad ibn al-Musaffa al-Himsi yauman. Pada suatu hari saya menjumpai Muhammad ibn al-Musaffa al-Himsi. Faqala li, lalu beliau berkata kepada saya, qad katabtu juz'an min hadisik fahadisni. Saya telah mencatat satu juz dari hadis Anda, yaitu wahai Abu Hatim, maka sampaikan hadis kepada saya. Berarti apa? Mungkin sebelum jumpa mendapatkan riwayat Abu Hatim dari ulama yang lain. Nah, sekarang beliau ini mendapatkan sanad yang lebih tinggi, jumpa langsung Abu Hatim Ar-Razi. Faqultu, lalu saya mengatakan, inna ma ji'na linasma'a mink. Maka Abu Hatim mengatakan,
saya ini hanyalah datang untuk mendengarkan hadis dari Anda. Yaitu apa? Ulama yang lebih tua ini, Muhammad Ibnul Mushaffa. Falam yada'ni hatta qara'tu alaih. Ternyata guru tadi tidak membiarkan saya sehingga saya membacakan hadis kepadanya. Justru apa? Malah gurunya yang minta hadis dari muridnya. Ini ketawaduan para ulama zaman dulu. Tidak malu untuk mengambil ilmu dari orang yang lebih muda dan sebagainya. Wa qala Abdurrahman sami'tu abi rahimahullah yaqul. Saya mendengar ayah saya rahimahullah berkata, kallamani Duhaim fi hadisi ahli Tabariyah. Duhaim mengajak saya bicara tentang hadis penduduk Tabariyah. Katanya sekarang Tabariyah masuk wilayah Iran. Dulu memang penuh dengan ahlu hadis. Wa qad kanu sa'aluni tahdits. Mereka dulu memang sudah meminta saya untuk menyampaikan hadis. Fa'abaitu alaihim. Namun saya enggan memenuhi permintaan mereka. Sekarang mereka minta syafaat ke Duhaim agar meminta kepada Abu Hatim. Wa qultu, saya mengatakan baldatun yakunu fiha mislu Abi Sa'id Duhaim al-Qadhi uhaddisu ana. Di satu negeri yang di dalamnya ada tokoh seperti Al-Qadhi Abu Sa'id Duhaim, saya akan menyampaikan hadis. Ini ketawaduan dan adab dari ulama. Di situ ada ulama yang lebih tua, gimana saya akan mengajar kalian? Tetapi kalau sudah diizinkan, tak ada masalah. Sebagaimana dulu di Damat, Syekh memang memerintahkan kami untuk mengajar dan tidak membiarkan kami untuk hanya mengajar orang yang satu bahasa. Bahkan apa? Memang disuruh ajar, bahkan orang Yaman pun diajar, orang berbagai negara diajar. Untuk apa? Melatih muridnya. Baik. Berarti apa? Tak perlu malu untuk mengajar walaupun damat-damat ya internasional. Tapi kalau para masyayikh memang, kalau syekh sudah menyuruh, tinggal kita yang melatih diri. Baik. Fakallamani Duhaim, lalu Duhaim mengajak saya berbicara. Faqal inna hadhihi baldatun na'iyatun an jadatit thariq. Sesungguhnya ini adalah negeri yang jauh dari jalan yang besar. Faqalla man yaqdumu alaihim. Jarang sekali orang yang datang menemui mereka. Fahaddastuhum. Lalu saya pun menyampaikan hadis kepada mereka karena jarang ada ulama di sini istilahnya. Wa qala Abdurrahman ibnu Abi Hatim fi tarjumati abi. Dalam biografi ayahnya beliau mengatakan minal ulama il jahabidah. Dari kalangan ulama yang pakar, an-nuqat, kritikus. Kritikus bukan maksudnya sekedar mengkritik tapi kurang ilmu. Zaman dulu dikatakan nuqat berarti memang dia pakar yang sangat tinggi, bukan sekedar muhaddis. Tapi muhaddis sekaligus memang betul-betul paham riwayat-riwayat, bukan hanya hafal hadis. Ini nuqat. Minat tabaqatir rabi'ah min ahli roi. Dari tabaqat atau level keempat dari penduduk roi. Wa qala Khatibul Baghdadi rahimahullah fi Abi Hatim Ar-Razi kana ahadal a'immatil huffazil asbat. Beliau termasuk salah satu dari imam penghafal yang sangat kokoh. Masyhuran bil ilmi. Beliau terkenal dengan ilmu. Madhkuran bil fadl. Disebut-sebut dengan keutamaannya. Wa qala al-Hafidz Al-Khalil. Ini kurang ya. Kurang ya. Al-Khalili dalam Kitabul Irsyad. Para masyayikh mengingatkan yaitu apa? Kalau kita tidak mendapatkan biografi di dalam misalkan Tahdhibut Tahdhib atau Tahdhibul Kamal atau Mizanul Iktidal atau Lisanul Mizan ataupun misalkan apa Tarikh Baghdad, coba buka dalam kitab ini Al-Irsyad punya Al-Khalili. Ini sangat penting. Terkadang di tempat lain kita menyangka tak ada kritikan berarti apa? Orang ini majhul karena tak ada pujian. Tapi apa boleh jadi di dalam Al-Irsyad disebutkan dia siqah atau apa. Demikian pula di dalam soalat ad-Daruqutni itu penting. Baik. Fi Abi Hatim Ar-Razi Imamul A'immah. Beliau adalah imam dari para imam. Ilahuna wallahu a'lam. Kita ambil satu ini ya. Bismillah.